Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Ujang Ade ya. Kali ini saya akan memberikan atau membagikan tutorial bagaimana cara mengukur tegangan tahanan koil 3 kaki dan memberikan standar tahanan tegangan koilnya itu berapa ohm gitu ya, untuk yang 3 kaki ataupun 2 kaki, karena tegangan tahanan koil 3 kaki dan 2 kaki itu berbeda ya, karena yang 3 kaki itu resistor balasnya itu menyambung ya, jadi satu di dalam. Kalau yang 2 kaki resistor balasnya itu di luar gitu ya. Jadi tahanannya berbeda gitu ya. Sekarang saya akan mengukur tahanan koil 3 kaki ini ya. Untuk standar nilai tahanan resistor, ukurnya dari plus koil ke B ini tahanannya nilainya 0,9 sampai dengan 1,2 ohm. Untuk yang 2 kaki 1,1 sampai dengan 1,3 ohm. Dan untuk nilai tegangan tahanan koil primer itu ukurnya itu dari plus koil ini ke min koil ini. Untuk nilai tahanannya untuk yang 3 kaki ini 1,5 ohm sampai dengan 1,9 ohm. Dan untuk yang 2 kaki nilainya tahanannya 1,3 sampai dengan 1,6 ohm. Nah, sekarang tinggal yang sekunder. Untuk tahanan sekundernya koil 3 kaki itu ngukurnya itu dari B ini ya, B ke sini ya, dari sini satu, ini satu ya, ini yang min ini, terus plusnya kemasukin ke sini. Untuk nilai tahanannya yang 3 kaki itu di angka 13,7 sampai dengan 18,5 kilo ohm. Kalau yang 2 kaki itu 10,7 sampai dengan 14,5 kilo ohm ya. Nah, sekarang kita mulai mengukurnya ya. Ini dengan menggunakan digital multitester gitu ya, menggunakan analog multitester juga nggak apa-apa ya, tapi ini untuk mempermudah gitu ya. Mempermudah itu membacanya itu ini mudah gitu. Kalau yang untuk baru itu ya, untuk belajar itu mending yang ini digital, karena akan mudah dimengerti, gampang gitu maksudnya, tidak susah ngitung-ngitung angkanya. Sekarang kita ini memperkenalkan ini ya, GT coil original. Untuk ciri-ciri GT coil original itu gimana? Itu untuk angkanya ini ya, angkanya itu jelas nggak? Nah, ini contoh angka 6 nya tuh begini ya, ini begini nih. Angka 9 nya pun sama seperti ini ya, enggak melengkung kayak gini lah. Terus ininya itu external resistor is contained ya, bahasa Inggris kayaknya guys. Ini dia ada titiknya ini ya di sini. Untuk ya itunya tuh di dalam itu, di sini itu tuh bautnya tuh min ya. Kalau yang KW itu di dalamnya sini pasti plus gitu ya. Terus sininya, dari sininya tuh contohnya seperti ini nih, ini bekas koil KW ini, contohnya seperti ini nih. Angka 9 nya pun seperti ini, berbeda ya contoh angka 9 nya nih. Nah, kalau ini sedikit kayak gini, nah ini kan beda kan, beda sangat jauh bedanya. Oke, langsung saja kita ini ini koil GT coil original, yang ini koil bawaan mobil Kijang original juga ini ya. Ini masih bagus, ini udah lemah gitu ya.
aja kita ukur untuk tegangannya. Ini udah dikali 2000. Nah, kita ini kalibrasi dulu. Kadang kayak gini nih susah nih, nggak bisa buat kontribusi kerjasama ini. Udah kita kali, nah ini udah mau nih, udah mau 0 ya. Kita langsung ukur ini untuk tahanan resistor koilnya. Ini set ke sini, kelihatan nggak? Nah sini ini plus, ini min. Ini ke 200 saja, nggak mau, dia nggak mau ini ya. Nah ini nilai tegangannya di angka 1,4 atau 1,4 itu ya. Ini untuk standarnya itu di angka 0,9 sampai dengan 1,2, itu berarti masih bagus ini untuk tegangan resistornya. Sekarang untuk primernya, untuk primer ini di 2,4 ya. Untuk standarnya itu di angka 1,5 sampai 1,9 ohm gitu ya, berarti masih bagus ini ya. Untuk sekarang untuk primernya ya, primernya itu begini caranya. Aduh goyang guys. Ini ya yang main dari ini kita tempel ke sini. Nah ini masukin ke lubang kabel busi ini. Kita kalibrasinya di 20K aja ini. Kalau yang digital ini ya, multitester seperti ini loh, kayak gitu aja, udah di 20K aja. Dia nggak mau ngangkat soalnya. Nah, ini susah guys, kita harus ngutak-ngutak gini, dikutak-kutak. Nah ini ketemunya di 13,69, kelihatan nggak? Tuh kayak guys, suara keton. Susah amat, balik nggak apa-apa. Soalnya jendol ini susah, nggak mau masuk. Ya elah. Nah itu di angka 13,69 untuk tegangan sekundernya. Dan ini untuk standarnya di angka 13,7 sampai dengan 18,5. Berarti untuk koil ini, yang GT coil ini original ini, berarti masih masuk standar coil, masih bagus ini ya, masih, soalnya tegangannya semuanya ini bagus ya. Tadi ini tegangan sekundernya ketemu di 13,69 apa tadi ya, itu berarti masih bagus. Kalau yang tidak bagus itu nanti nilainya akan di bawahnya itu kan ya. Tapi untuk kalau yang 2 kaki nilai tegangannya itu di angka, kalau yang sekunder di sini ke sini itu nilainya 10,7 sampai dengan 14,5. Nah yang ini masih bagus ini ya. Sekarang kita ukur yang contoh koil yang masih ini, ukurannya yang primer bagus, primer bagus, untuk resistor balas juga bagus. Tinggal apa yang bermasalah itu di tahanan
sekundernya. Kita langsung saja ukur ya, biar enggak kelamaan. Oke. Nah, ini nilainya di 2,3 untuk tegangan nilai primernya ini ya. Kan standarnya di 1,5 sampai dengan 1,9 ohm, berarti ini masih bagus. Untuk resistor balasnya ini berapa ini? Ini kita ukur. Ini di 1,6. Untuk nilainya itu apa 0,9 ya, sampai dengan 1,2 ohm, berarti masih bagus. Di saat dingin atau saat panas itu berarti masih bagus ini. Untuk sekarang untuk tahanan sekundernya gitu ya, ini kita kali 20k aja biar gampang ya. Ini nah kita masukin ya, ini ketemu di 11,84. Nah, ini kan standarnya untuk yang 3 kaki kan 13,7 ya. Nah, kan 11,84. Untuk standarnya kan di 13,7 sampai dengan 18,5. Berarti ini untuk tahanan sekundernya ini bermasalah gitu kan, sudah tidak bagus gitu ya. Ini harus diganti. Nah, oke. Nah, kalau yang sekunder tadi itu untuk yang 2 kaki tahanan sekundernya itu 10,7 ya. Standarnya itu 10,7 sampai dengan 14,5 kilo ohm gitu. Tapi kadang orang itu menghitungnya dari untuk koil 3 kaki itu dinilai tegangannya disamain sama yang 2 kaki. Jadi kadang salah persepsi dan salah menganalisa gitu ya. Katanya yang kalau yang 2 kaki itu ini masih bagus gitu ya, padahal koil 2 kaki dan 3 kaki itu berbeda ya nilai tegangannya ya. Untuk nilai standar tahanan ininya ya, nilai standar tahanan tegangannya itu berbeda. Kadang orang menghitungnya itu dari yang 3 kaki, yang nilai tahanan koilnya yang 2 kaki untuk ngukur 3 kaki disamaratain gitu ya. Padahal udah rusak, tapi itu kan belum rusak gitu kan. Jadinya salah resepsi dan akhirnya menganalisa apa loh. Contoh kerusakan pada koil ini akan mengakibatkan apa pada kendaraan kita, yaitu yang pertama ya, itu kalau yang ini yang saya rasakan itu yang pertama, kendaraan kita akan menurunnya performa kerja mesin ya. Untuk performa tenaganya itu akan berkurang. Terus yang kedua, ada nyendat gitu, ada sendat, terus ngempos gitu ya, terus BBM jadi boros gitu, tambah boros ya gitu, boros. Ini memang kalau dipasang itu masih ada apinya gitu kan, tapi nanti saat untuk stasioner emang stasioner normal ya, tapi nanti setelah kita bawa jalan itu pasti ada sendatannya gitu. Nah, contoh untuk menganalisa gimana ya caranya ya biar ini contoh biasanya timbulnya itu gini, kita injak rem gitu kan ya, injak rem, tekan itu kan sama aja memberikan beban kepada mesin ya. Kalau rem ya, injak rem, nanti itu suara knalpot ya, biar jelas itu suara knalpot itu nanti ini ada gluk 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 gluk. Nah, nanti dilihat juga dari mesin, nanti akan goyang gluk 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 kalau diinjak rem ini. Nah, kalau dibawa lari itu nembak ya,
kalau lepas gas pasti der, lepas gas der. Nah, terus bau pembakaran tidak sempurna gitu bro. Terus ada suara berbet itu, apalagi kalau yang pakai knalpot brong itu akan sangat jelas ya. Kalau kendala di kendaraan mesin kita itu ada kendala itu sangat jelas, karena suaranya kan keluar gitu ya. Kalau berbet pasti kan di knalpot itu bot gitulah, jelas, lebih jelas. Nah, oke bro, udah jelas tadi ya cara membedakan coil original dan tidak original. Besok saya akan bahas coil original dan tidak original ya besok, tapi ini sekarang saya beri contoh coil original seperti ini. Kalau untuk yang GT coil itu ya, ini untuk harga orinya itu kalau baru itu di sekitar 900-an lah, 900. Kalau untuk second ya paling di angka 300 itu udah dapat gitu ya, 300, kadang ada juga yang 200 gitu ya. Contoh orinya itu seperti ini, dilihat dari angkanya ini sama di lubang sini ini kan ada murnya tuh, sini nih itu min, kalau yang plus berarti KW gitu bro. Oke, cukup sekian, terima kasih ya. Jangan lupa di like, subscribe ya, oke, dan komen. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.